Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afil Istiawan dengan NIM 2403010200036 akan menjelaskan presentasi untuk memenuhi penugasan UAS dari mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Saya menganalisis laporan berkelanjutan tahun 2022 dari PT Unilever Indonesia. Makalah ini akan menganalisis laporan berkelanjutan 2022 PT Unilever Indonesia untuk menilai penerapan prinsip-prinsip laporan berkelanjutan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan dari Unilever. Sejarahnya, Unilever telah beroperasi sejak 1933 dan menjadi perusahaan publik pada 1982 dengan saham tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Untuk portofolio produknya, Unilever memiliki lebih dari 40 merek dalam kategori home and personal care serta foods and ice cream. Untuk fasilitas produksi, Unilever mengoperasikan 9 pabrik di Jababeka atau Jakarta, Bandung, Bekasi, di Cikarang, dan Rungkut, Surabaya, semua bersertifikasi halal MUI. Untuk prinsip keberlanjutan Unilever, Unilever menerapkan purpose-led growth atau pertumbuhan berbasis dengan tujuan mulia. Lalu yang kedua, prinsip keberlanjutan Unilever adalah future fit business atau bisnis yang relevan dan kompetitif. Dan yang ketiga, Unilever Sustainable Living Plan, strategi keberlanjutan yang telah dilakukan Unilever sejak tahun 2010. Unilever Indonesia meyakini bahwa merek dengan tujuan mulia akan terus berkembang, perusahaan yang berlandaskan tujuan mulia akan bertahan, dan individu yang memiliki tujuan mulia akan terus maju. Lalu dari prinsip laporan berkelanjutan terbagi dua, yaitu prinsip isi dan prinsip kualitas. Pada prinsip isi ada konteks keberlanjutan, materialitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan juga kelengkapan. Sedangkan pada prinsip kualitas harus memenuhi keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan. Untuk strategi keberlanjutan Unilever Indonesia, Unilever Indonesia meningkatkan kesehatan planet dengan fokus pada pengurangan emisi karbon dan pengelolaan limbah plastik. Lalu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengedukasi kesehatan dan pengembangan produk yang lebih sehat, mewujudkan masyarakat yang adil dengan menjunjung tinggi kesetaraan gender dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Pada poin pertama, meningkatkan kesehatan planet, Unilever telah melakukan pengurangan emisi karbon dengan target net zero emission pada 2030 untuk semua operasi perusahaan Unilever. Yang kedua, melakukan pengelolaan limbah plastik. 62.360 ton sampah plastik telah dikumpulkan melalui program bank sampah yang dilakukan oleh Unilever. Dan yang ketiga, pertanian berkelanjutan dengan program Bangu Pangan Lestari. Unilever membantu petani menerapkan praktik pertanian regeneratif. Lalu strategi yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Unilever mempunyai sebuah program sekolah sehat, yaitu dengan telah menjangkau 15 juta siswa sejak tahun 2016, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan di sekolah. Lalu ada program kampanye kesehatan gigi, di mana kampanye Pepsodent yaitu Senyum Sehat untuk Hidup Lebih Sehat telah menjangkau 700.000 orang untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Lalu yang ketiga ada konsultasi kesehatan online, di mana Unilever telah berkolaborasi dengan Halodoc untuk menyediakan konsultasi kesehatan online gratis, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Lalu strategi yang ketiga itu mewujudkan masyarakat yang adil dengan Unilever menerapkan kesetaraan gender dengan menerapkan 50-50 keseimbangan gender pada tingkat direksi yang menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan di tempat. Jadi 50-50 antara gender pria maupun gender wanita. Lalu pemberdayaan perempuan, beasiswa Glow dan Lovely untuk 60 perempuan Indonesia memberikan dukungan akademis dan soft skill. Lalu Unilever juga melakukan inklusi terhadap penyandang disabilitas dengan program UniLab yang memberikan beasiswa dan pelatihan kepemimpinan bagi penyandang disabilitas. Unilever juga melakukan kampanye inklusivitas dengan kampanye Rexona Move Beyond Limits, memberdayakan penyandang disabilitas melalui olahraga. Lalu tata kelola perusahaan,
Unilever menerapkan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Lalu struktur tata kelola, ada RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Pendukung. Dan di kebijakan dan etika telah menerapkan kode etik, sistem whistleblowing, dan juga kepatuhan regulasi. Untuk transparansi laporan, audit independen dan pelaporan sudah sesuai dengan standar GRI dan OJK. Lalu untuk penghargaan tata kelola perusahaan, Unilever telah memperoleh berbagai penghargaan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk peringkat tinggi dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard, lalu ada MSCI ESG Rating, dan Proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu untuk analisis prinsip isi laporannya, untuk konteks keberlanjutan, laporan telah menjelaskan kontribusi Unilever Indonesia terhadap tantangan keberlanjutan global, nasional, dan lokal melalui berbagai inisiatif. Lalu untuk bagian materialitas, laporan telah melakukan identifikasi 8 topik material utama yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan. Lalu di bagian keterlibatan pemangku kepentingan telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, investor, dan pemerintah dalam proses laporan. Lalu untuk kelengkapan, laporan keberlanjutan tersebut juga sudah mencakup seluruh aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu untuk prinsip kualitas laporannya, yang pertama yaitu keseimbangan. Laporan telah mencakup baik keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi, menunjukkan transparansi dalam pelaporan. Untuk bagian komparabilitas, telah menggunakan format pelaporan yang konsisten dan standar GRI serta OJK, memungkinkan perbandingan antar tahun dan dengan perusahaan lain. Untuk akurasinya, data diaudit oleh Moores Rowland Indonesia, memastikan akurasi dan verifikasi yang independen. Untuk di bagian ketepatan waktu, laporan diterbitkan setiap tahun bersamaan dengan laporan tahunan, menjaga relevansi informasi bagi pemangku kepentingan. Lalu untuk bagian kejelasan, laporan telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dilengkapi grafik dan infografis, serta tersedia dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk keandalannya, telah diverifikasi oleh pihak ketiga independen dan mengikuti standar pelaporan global yang diakui. Kesimpulannya, pertama yaitu integrasi keberlanjutan. Unilever Indonesia telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan strategi bisnisnya. Yang kedua, kesesuaian terhadap standar. Laporan telah sesuai dengan standar GRI dan regulasi OJK. Untuk transparansi, menunjukkan keterbukaan dalam mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan keseimbangan, menyajikan keberhasilan dan tantangan secara seimbang. Lalu rekomendasinya dari analisis tersebut, yang pertama, peningkatan berkelanjutan, terus meningkatkan kualitas pelaporan dan kinerja keberlangsungan di masa mendatang. Lalu adanya inovasi berkelanjutan untuk fokus pada inovasi produk dan proses yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Dan yang ketiga, kolaborasi pemangku kepentingan, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas. Sekian dari saya, Muhammad Afil Setiawan. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.